Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, kami mau diubahkan Tuhan. ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat. Kami angkat tangan kami. Ku sembah Kuduslah namamu Tuhan. Kuduslah Tuhan. Kami sanjung kau Tuhan. Sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. penuhi kami. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Ku rindu kau selalu dalam hidup. Ini doa kami Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, Kami rindu diubahkan. ubah hatiku, Jelikanku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu. Lihat tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dengan lembut kami sembah kau. Sembah kudus, Oh kuduslah Tuhan. kudus, Bekerjalah Roh Kudus sebebas-bebas, Tuhan, seluas-luasnya. sanjung Biar karyamu, kasih mulia, kami alami malam hari ini, saat ini juga Tuhan. sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan, bagimu. ini penyembahan kami, ini hati kami. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Oh ya la 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 se. Imarabaya la 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 kena la 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 se. Kami sembah kau, haleluya. Kami puji kau, haleluya. Engkau yang layak kami puji, hanya Kau yang layak kami sembah. Kami angkat tangan dan hati kami saat ini menyembah-Mu Tuhan.
Inarabalalase Iaramana yake Iaralarase. Biar saat ini tanganmu menyentuh kami. Kumaralarase. Bawa kami kembali ke masa-masa itu Tuhan. Saat kasih mula-mula memeluk kami, membakar kami. Kami merasakan Kau saat ini bekerja Tuhan, dalam ketenangan hati kami, dalam kedalaman batin kami. Bersabdalah Tuhan, jamah kami, urapi kami saat ini. Kami rindu jamahan. Syahana makina rada sikita rada. Imarabaki hitara bahana maki hitara basaha kita namanya kita rabashikita. Ikina rahara maharasi rada. Inarabalala shikita rada. Inarabalala shikita rada. Imaralala si yaralala si. Inaralala shinakalala si. Janganlah takut, aku menyertaimu. Aku tahu banyaknya jumlah tetesan air matamu. Bertahanlah sampai kesudahannya. Sebab percayalah, karena siapa yang menabur dengan tetesan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai.
Tuhan, terima kasih atas jamahan-Mu, atas urapan-Mu Tuhan, dan atas kedamaian yang saat ini boleh kami rasakan. Bapa, sungguh menyentuh kami. Bapa, sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Malam ini menjadi buktinya Bapa, bahwa Engkau sungguh-sungguh berada di dekat kami. Engkau hanya sejauh doa saat ini Tuhan. Di dalam doa kami berseru, menyerukan pertolongan daripada-Mu. Biarlah hati kami saat ini boleh dipenuhi damai-Mu Tuhan. Dan saat damai-Mu ada di dalam kami, biarlah hikmat dan kebijaksanaan mengikuti kami. Dan biarlah kami boleh semakin mengerti akan firman-Mu yang akan dibawakan oleh putrimu yang Kau pilih, yang Kau tunjuk, Sis Jennifer. Di dalam kata-katanya mengalirlah kuasa sabda-Mu, sehingga barang siapa dan kami semua yang mendengarkan firman-Mu melalui mulutnya hari ini, sungguh-sungguh kami boleh diteguhkan dan dikuatkan. Dan biar Roh Kudus dapat kembali diaktifkan, diguncangkan kembali dan dikobarkan kembali. Kami akan duduk diam Tuhan di dalam Roh-Mu, mendengarkan setiap sabda-Mu. Bekerjalah sebebas-bebasnya. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sampai sepanjang segala abad. Amin. Berikan sorak-sorai pada Tuhan kita. Dan teman-teman boleh duduk sambil berkata haleluya. Haleluya. Terima kasih, dipersilakan Sis Jennifer, silakan. Shalom teman-teman. Yang belum kenal, perkenalkan nama saya Jennifer Lee. Saya dari Paroki Danau Sunter, Gereja Santo Yohanes Bosco. Saya aktif melayani sebagai tim di Persekutuan Doa Paroki kami, PDOM PKK Dominic Savio. Nah, terus sih teman-teman pernah dengar kali ya. Nah, sebelum mulai, saya mau cerita dulu nih. Jadi suatu hari ada seorang pastor. Pastor ini sedang berjalan dalam hutan. Dia masuk ke dalam hutan, sudah di dalam tengah hutan, ternyata dia tiba-tiba melihat seekor singa. Ketika melihat seekor singa, pastor ini diam dong, kaget. Dan singa ini pun sialnya, pastor ini juga dilihat sama si singa. Kemudian ya refleks, singanya langsung lari menuju ke pastor. Ketika melihat hal itu, pastor itu langsung bikin tanda salib. Bikin tanda salib dan dia berdoa, dia bilang bahwa Tuhan, kiranya Kau kirim Roh Kudus-Mu supaya Engkau menjamah singa. Betul, habis ketika pastor itu kelar berdoa, singa itu berhenti. Singa itu berhenti dan akhirnya singa itu tanda salib dan bilang, Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikanku makan siang. Nah, teman-teman, nggak ada ya, ini kan cerita bohongan. Tapi yang mau saya katakan adalah bahwa, ya benar ya, pastor ini berdoa supaya sang singa terjamah, dan karena kehadiran sang pastor, singa itu pun terjamah. Nah, anyways, pada waktu para murid, ketika sudah Yesus bangkit, dan mereka sudah tercurah oleh Roh Kudus, para murid ini bersaksi. Mereka bersaksi dan habis itu mereka dianiaya. Betul? Ketika mereka dianiaya, mereka tetap gigih bersaksi. Rupanya ada kuncinya teman-teman. Di Kisah 5 ayat 32 dikatakan bahwa dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Jadi dia katakan bahwa para rasul ini katakan bahwa kami ini adalah saksi nih. Dari semua banyak hal, kebangkitan Kristus kami saksikan. Tapi bukan karena mereka menyaksikan saja kehidupan Yesus,
khotbah Yesus, pengajaran Yesus, tapi juga karena mereka punya Roh Kudus, makanya mereka berani bersaksi. Dan gak sampai situ saja, dikatakan bahwa Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua yang menaati Dia. Berarti dari tulisan ini kita bisa lihat bahwa para rasul percaya kepada apapun yang mereka lihat, bukan semata-mata karena mujizat Yesus. Tentu mujizat dan ajaran Yesus luar biasa. Tapi terlebih karena Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diberi kepada mereka yang menaati Allah, menaati Dia. Pada malam hari ini saya diberi tema Holy Spirit Activate. Dari tadi awal lagu juga lagunya semuanya udah ya Roh Kudus dan ya Roh Kudus. Tapi ketika saya dikasih tema ini, saya nggak langsung jawab iya ke Cisandra. Soalnya saya bingung, ini kayaknya gampang nih temanya. Tapi kok kayaknya saya lupa ya siapa Roh Kudus gitu. Kayak ini siapa ya Roh Kudus? Terus saya habis doa dan pikiran berapa banyak waktu, akhirnya saya pikir bahwa oh ternyata Roh Kudus ini adalah seorang pribadi yang sangat amat dekat nih. Nah, sempat blank ketika dikasih temanya, tapi nah puji Tuhan dapat insight-insight. Nah hari ini yang akan saya bagikan adalah permenungan saya tentang Roh Kudus ini. Ya, semoga teman-teman juga makin mengenal Roh Kudus. Pertama kita akan bahas dulu siapa itu Roh Kudus. Untuk bisa activate Roh Kudus, kita harus tentunya tahu siapa itu Roh Kudus. Terus keunggulannya, karakternya, bagaimana cara mengaktifasinya, dan siapa sih Roh Kudus, terutama itu adalah siapa Roh Kudus. Dan terakhir, kita juga akan bahas tentang bagaimana mengaktifkan Roh Kudus. Untuk sekarang, yang harus kita tahu adalah Roh Kudus hadir untuk memperbaharui dunia. Sampai situ dulu. Nah, habis itu saya mau ajak teman-teman buka Kisah 19 ayat 1 sampai 6. Kisah 19 ayat 1 sampai 6. Saya yakin pasti teman-teman sebenarnya udah kenal Roh Kudus sih sebenarnya. Kisah 19 ayat 1 sampai 6. Kisah 19 ayat 1 sampai 6. Mungkin yang perempuan bisa bantu baca yang ganjil, yang laki-laki bantu baca yang genap. Kisah 19 1 sampai 6. Oh, Kisah Para Rasul. Sudah? Boleh yang perempuan duluan? Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Yang laki-laki? Kisah 19. Katanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Demikianlah sabda Tuhan kepada Allah. Nah, teman-teman, kita percaya ya, kita tahu kalau ketika seorang dibaptis, seorang dikaruniakan Roh Kudus.
Dan bukan cuma itu, ketika seorang dibaptis, mereka pun diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, tapi rupanya di zaman Paulus dan di zaman kita ini masih banyak orang-orang yang rasanya udah dibaptis tapi nggak punya Roh Kudus, tanda kutip ya. Kayak seolah-olah nggak punya Roh Kudusnya. Ada beberapa orang ketika mereka bercerita yang baptis dewasa, mereka memilih ikut Yesus dalam gereja Katolik secara sadar. Jadi habis baptis itu seolah-olah mereka itu seorang pribadi yang berubah. Tapi bagaimana dengan mereka-mereka kayak saya nih yang baptisnya bayi? Yang nggak ngerti. Yang ada adalah ya kita hidupnya juga biasa-biasa aja ya. Sampai nanti suatu saat ya ada pentakosta kecil dalam hidup. Nah, ternyata hal yang sama juga dialami oleh Paulus. Ada orang-orang di Efesus ini tidak mengenal Roh Kudus walaupun mereka sudah dibaptis. Nah, inilah kenapa biasa teman-teman udah ada yang udah pada RHDR, udah pernah RHDR kan ya? Pernah RHDR kayaknya kebanyakan sudah pernah. Ketika di RHDR itu pasti ngomongin kalau misalnya pencurahan roh itu pasti ngomongin soal apa sih itu yang air, sirup merah, terus diminum, dicoba, oh nggak ada rasa, terus kocok-kocok, oh ada rasa manis. Nah itu yang kayak gitu, biasa ilustrasi yang paling mendekati soal bagaimana mengaktifkan Roh Kudus. Nah itu yang biasa suka dipakai oleh pengajar-pengajarnya pada waktu itu. Nah konsep yang sama juga ketika kita sudah dibaptis, seolah-olah Roh Kudus ini mengendap karena banyaknya persoalan hidup, karena banyaknya ya mungkin kurang dibina imannya, banyak faktor yang mengakibatkan Roh Kudus ini seolah-olah mengendap sampai turun ke bawah. Sebenarnya mah kalau sirup mengendap mah gara-gara density-nya ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Itu salah satu contoh yang lumayan mendekatilah sama si keadaan Roh Kudus ini. Seorang yang dibaptis harusnya melihat pembaptisan itu bukan cuma sebagai ritual, tapi mereka itu harus level up. Mereka itu harus bisa bagaimana mengikut sertakan Roh Kudus. Nah, ada 2 poin penting yang kita harus tahu tentang Roh Kudus. Yang pertama adalah Roh Kudus adalah dynamite power. Dibilang dynamite power, kenapa? Karena ini adalah suatu kekuatan yang Allah kasih ke kita. Dan Allah menghendaki kita semua untuk punya. Allah kasih kita Roh Kudus dan menghendaki kita punya Roh Kudus. Tapi banyaknya di antara kita lebih memilih nggak punya power itu. Padahal Allah sudah memberikan dan menghendaki kita pakai. Nah, Roh Kudus itu dynamite power, kenapa? Karena di awal saya katakan bahwa Roh Kudus hadir untuk memperbaharui dunia. Caranya gimana? Caranya lewat kita, satu persatu. Abraham, Musa, Ishak lahir dan hidup di zaman Allah Bapa. Para rasul, Paulus, Stefanus, mereka lahir dan hidup di zaman Yesus. Saya dan Anda lahir dan hidup di zaman Roh Kudus. Kalau dipikir-pikir, saya pikir ya waktu itu, oke, enakan lahir di zaman Yesus. Bisa lihat Yesus. Setuju? Ada yang setuju? Bisa lihat mujizatnya, bisa disembuhin gitu ya. Mungkin saya pikirnya kalau mata yang buta pada waktu itu adalah mungkin mereka yang nggak punya kacamata, rabun gitu, kayak Min gitu. Nah saya Min karena ketemu Yesus bisa jadi ngeliat gitu. Tapi ternyata setelah saya renungin lagi, pikir-pikir bahwa kita harusnya bersyukur hidup di zaman Roh Kudus. Karena satu, wahyu lengkap. Kita tahu siapa Allah Bapa, siapa Allah Putra, dan kita kenal Allah Roh Kudus. Dan terlebih adalah kita dikaruniakan Allah Roh Kudus. Kata Santo Agustinus, pasti teman-teman sering dengar, dia bilang, kalau bahasa Inggrisnya itu, quotes-nya itu, there is a God-shaped vacuum in every man that only Christ can fill. Ada kekosongan yang bentuknya Tuhan dalam setiap diri manusia yang hanya Allah bisa isi. Nah rasanya itu pun kenapa ketika kita mengejar harta,
kita mengejar kekayaan, kita mengejar misalnya wanita mungkin, karir, atau misalnya appreciation dari orang lain, itu nggak akan merasa cukup. Nah, sedikit sharing, kebetulan saya dapat kesempatan untuk live in di Biara pada waktu berapa hari lalu. Terus ya ketika kami datang, si suster yang bawa kami itu, dia tuh kenalin ke banyak frater, bruder, pastor, suster. Intinya ya mereka cerita sharing lah ya, sharing pengalaman hidup, kayak misalnya kayak, oh ya kenapa terpanggil gitu-gitu. Tapi yang saya sadar, satu hal sih sebenarnya, ada yang masuk ketika mereka SMA, ada yang masuk udah lumayan dewasa ya 30-an. Tapi intinya adalah satu, mereka sadar ada kekosongan dalam diri mereka. Dan mereka juga nggak yakin sama panggilan mereka sebenarnya. Tapi mereka tahu inilah jalannya paling dekat untuk bikin mereka penuh. Dan mereka jalani itu, mereka merasa penuh. Dan itu bukti bahwa ada satu rongga, nggak bohong nih teman-teman, ada satu rongga dalam diri kita yang kosong, yang cuma bisa Allah isi. Kenapa? Karena hanya Roh Kudus yang bisa isi teman-teman. Itulah yang Tuhan kehendaki, itulah yang Allah kehendaki. Dynamite power ini yang dikasih Allah, yang Allah kehendaki kita untuk punya. Saking Allah mau, makanya kita punya kekosongan itu. Untuk apa? Untuk Allah Roh Kudus hidup dalam kita. Nah itu poin pertama. Allah Roh Kudus adalah dynamite power. Nah poin yang kedua adalah bahwa Roh Kudus itu sendiri adalah soul of God. Jiwa Tuhan. Teman-teman pernah bingung gak sih? Kita rayain Paskah setiap tahun. Tapi setiap tahun tuh juga kita dibilang bahwa iya Yesus kalau nggak wafat, Roh Kudus nggak turun. Sekarang saya bersadar sih sebenarnya ketika dapat tema ini. Tapi kasarnya adalah bahwa Yesus adalah manusia. Manusia terdiri dari jiwa dan tubuh. Ada yang bilang roh, jiwa, tubuh itu dikotomi, tapi itu bukan itu buat belajar nanti. Sih kayak itu teori. Tapi yang kita percaya adalah manusia itu adalah jiwa dan tubuh. Kenapa ada disebut roh? Itu sebenarnya di Alkitab itu bahasanya sama sebenarnya. Maksudnya artinya sama, cuman katanya beda. Jadi ada beberapa penafsir yang mikir bahwa kita itu terbuat dari 3 hal. Tapi sebenarnya kita itu terbuat dari 2 hal, jiwa dan tubuh. Nah ketika Yesus wafat, mati di kayu salib, tubuhnya mati. Baru makanya jiwanya bisa kita dapat. Makanya baru kenapa jiwanya bisa dikasih ke kita. Nah Roh Kudus itu bukan cuma jiwa teman-teman. Kita tahu Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa itu biasa dibilang sebagai Allah yang mengasihi Putra. Bapa yang mengasihi Putra. Dan kasih antara Bapa dan Putra ini adalah Roh Kudus. Selain jiwa, Roh Kudus itu adalah cinta. Jadi mau bayangin teman-teman bahwa Allah begitu mengasihi kita, Allah begitu mencintai kita, betul dia kasih kita segala-galanya, gimana caranya? Dengan mati. Ketika dia mati, jiwanya dia nggak simpen, jiwanya dia kasih kita. Dan itulah yang kita punya saat ini, sekarang ini di tengah-tengah kita. Sayang banget kalau misalnya kita masih menyia-nyiakan Roh Kudus. Tapi saya percaya lah teman-teman di sini pasti minimal udah pernah kejamah Roh Kudus. Buktinya apa ya? Buktinya kalian Selasa malam, besok masih kerja, masih mau datang PD. Itu udah bukti ya, sih itu bukti bahwa Roh Kudus sebenarnya hadir di tengah-tengah kita. Cuman sadar nggak sadarnya. Ketika para rasul itu melihat Yesus wafat, Yesus menampakkan diri kepada para rasul sedikit-dikitnya, kalau saya nggak salah baca, 3 kali. 3 kali. Udah 3 kali Yesus tampakin dirinya kepada para rasul, terus bilang bahwa, gue hidup loh, gitu kurang lebih yang ngomongnya. Tapi tetap mereka tuh masih takut untuk mewartakan. Nanti kalau teman-teman baca di Injil, mereka tuh masih takut untuk mewartakan. Hanya ketika Pentakosta, Roh Kudus tercurah, mereka baru keluar berani. Makanya itu yang kisah 5 tadi yang kita bahas di awal, kami dan Roh Kudus.
Karena rupanya kuncinya adalah dekat dengan Roh Kudus. Awal pas ketika mikirin soal Roh Kudus, saya pikir bahwa rasanya sulit ya berelasi dengan Roh Kudus. Roh Kudus gimana caranya saya berelasi dengan burung merpati coba? Kalau Yesus ya manusia, Bapa ya masih gambarnya masih manusia. Bagaimana caranya saya berelasi dengan api, lidah-lidah api nih? Gimana caranya coba? Tapi ternyata teman-teman, Roh Kudus itu adalah cinta Allah. Nah itu yang kita kadang suka lupa. Itu memang simbol ya, simbol api, air dan bagai-bagai lainnya. Tapi yang terutama adalah bahwa Roh Kudus itu adalah cinta Allah. Ada 4 indikasi ketika seorang sudah diaktifkan Roh Kudusnya. Pertama adalah musiknya berubah. Musiknya yang dengarnya lagu Peter Pan, jadinya lagunya Symphony Worship misalnya. Atau mungkin lagu misa gitu. Itu musiknya berubah. Terus yang kedua adalah tontonannya. Yang mungkin awalnya nontonnya suka yang film-filmnya, bajunya bahannya kurang atau bahkan gak ada bahannya. Nah, jadi nontonnya mulai ya nggak berjilbab bukan, tapi kayak Yesus gitu, maksudnya film Passion of the Christ. Terus abis itu selain tontonannya juga terutama hidup doa. Maksudnya hidup doa di sini bukan berarti 5 jam di dalam kamar doa. Enggak, tapi dikit-dikit misalnya kesandung, aduh Tuhan. Ya itu kesandung. Soalnya kalau misalnya ada bapak-bapak lagi jualan aqua di tengah macet kitanya, kita bersyukur. Wah, Tuhan baik, ada air dikasih. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Padahal mah yang jual mah bukan Tuhan, yang jual bapaknya ya. Tapi kita berterima kasih sama Tuhan. Kayak gitu, hal-hal simple. Kita mulai terima kasih Tuhan. Kita mulai panggil Tuhan di setiap permasalahan. Hidupnya kecil besar semuanya. Itulah maksudnya hidup doa. Konsisten dalam memikirkan Tuhan. Itu terutama bukan yang 5 jam dalam kamar gitu. Itu juga boleh sih sebenarnya bagus. Dan yang terakhir adalah yang paling kelihatan itu adalah kita mulai sharing. Ini mulai sharing. Dan ini gak gampang. Para rasul aja nunggu berapa tahun tuh baru bisa keluar, berkoar-koar. Apalagi kita. Kalau teman-teman yang kenal, saya bukan tipe yang cerita-cerita nih. Ya gak usah ngangguk. Nah, terus habis itu, apalagi bukan cerita doang, tapi di sosial media juga, saya gak pernah ngepost aktivitas-aktivitas gereja. Dari saya mulai pertama kali RHDR, pencurahan Roh Kudus ya, Pentakosta kecil, itu sampai mungkin baru tahun lalu kayaknya, baru mulai. Dari SMP, itu lama banget. Orang mau ngetek gimana pun, mau dipaksa sama koordinator PD, harus post di ini. Nggak ada, nggak peduli gue, nggak mau. Tapi kemarin saya tiba-tiba sadar. Jadi kan saya ke Jogja kan, terus sambil kerja tuh situ masih mesen-mesen barang. Salah alamat malah masukin ke alamat biaranya tuh. Habis itu ya ketika diminta tagihannya mau di reimburse gitu-gitu ya saya bilang ke atasan, ya nih kemarin salah alamat gitu-gitu. Terus dia tanya, terus gimana? Mereka kan nggak tahu saya ke biara gitu kan. Terus dia bilang gimana tukang orang hotelnya udah telepon belum gitu-gitu. Terus saya bilang, dia tanya telepon siapa? Terus saya refleks kan kayak telepon Tuhan, manggilnya Miss kan, telepon Tuhan Miss. Ah serius? Iya, soalnya singkat cerita itu sebenarnya barangnya, jadi ada bapak-bapak, tiba-tiba tukang antar ajanya tuh mau bantuin lah. Jadi saya nggak perlu repot, malah dikontak sama si tukang kurirnya. Karena kebetulan pas saya tahu saya salah alamat, saya langsung kayak Tuhan, nih mahal lagi ya barangnya. Kalau misalnya murah mah nggak apa ya, dipesan ulang. Tapi itu lumayan ya. Kayak ketika minta dipertanggungjawabkan, refleks ngomong, iya telepon Tuhan Miss. Terus mereka pada kaget kan satu ruangan. Terus saya juga kaget ya, lupa ya kalau ini bukan lingkungan gereja, bukan di rumah. Terus habis itu dia bilang, serius? Iya, terus ya mau gimana ya, udah ngomong terus akhirnya, tapi singkat cerita saya lihat bahwa ternyata kebaikan Tuhan, cinta Allah ini bisa mendorong seseorang sampai akhirnya mau cerita tentang Allah.
Itu intinya. Suatu saat nanti pasti kita mau jadi seperti rasul yang rela mati untuk Kristus. Lewat hal-hal simpel dulu sebenarnya, gak yang langsung besar-besar. Nah, terakhir, bagaimana caranya mengaktifkan si Roh Kudus ini nih? Kita udah kenal Roh Kudus itu adalah cinta Allah Bapa dan Putra. Kita juga udah kenal Roh Kudus adalah jiwa. Roh Kudus adalah dynamite power yang Tuhan Allah kehendaki kita punya. Terus bagaimana cara aktifkannya? Sebenarnya satu doang teman-teman. Caranya adalah salah satunya doa. Itu doang. Semua dari kita punya Roh Kudus dalam kita. Cuman caranya bagaimana adalah berdoa. Kadang yang bikin kita susah berdoa adalah kita suka lupa kalau doa itu adalah sebenarnya pertarungan. Jadi nggak mungkin setiap kali doa dapat sesuatu, kita minta dapat, atau misalnya kita doa ya langsung terkabulkan. Karena doa itu bukan apa sih yang Aladin punya itu? Gosok-gosok minta 3 permohonan. Apa sih itu namanya? Lupa. Panci, bukan. Apa sih? Teko, iya itulah. Lampu, ya itu. Bukan itu ya, doa itu adalah pertempuran. Antara siapa? Antara saya dan diri saya. Antara saya dan godaan. Tapi jangan lupa juga doa itu adalah suatu anugerah. Jadi saya dan Tuhan melawan diri saya. Saya dan Tuhan melawan godaan. Dan itulah yang bikin doa luar biasa, karena doa itu sendiri adalah pertempuran. Karena sebenarnya intinya adalah doa untuk mengaktifkan Roh Kudus, mungkin ngajak berdoa kali ya. Karena tadi kita udah sama-sama dengar banyak tentang siapa itu Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus itu sebenarnya awalnya tercurah di kayu salib. Allah memberikan seluruhnya, seluruh kehidupannya untuk kita. Ketika Yesus hidup, tubuhnya Ia pakai untuk melayani kita. Dan ketika Dia mati, Dia kasih jiwanya. Teman-teman, kita mau tenangkan hati, kita mau bayangkan Yesus yang disalib. Pertama kali Roh Kudus tercurah. Betapa Ia mencintai kita. Sekarang kita mau minta Roh Kudus merelakan diri, memberikan diri kita, untuk supaya Roh Kudus bisa hidup dalam diri hidup kita. Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Sungguh rindu Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, Sungguh-sungguh panggil Roh Kudus. penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah
Kudus hadir, Roh Kudus. urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Perlu. Kau terutama di hidupku. Perlu. Kau terutama di hidupku. Beri sembah Dia. Sembah Tuhan. Imaramaya lalaki Setiap keberadaan sembah Roh Kudus. Allah Sang Penolong yang menyucikan, yang menemani. Kami sembah Kau, Roh Kudus, bekerjalah. Tuhan, kami tahu satu-satunya cara untuk mengaktifkan Roh Kudus adalah dengan memberi diri kami sungguh-sungguh agar Roh Kudus pimpin kami. Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang begitu mengasihi kami. Pada malam hari ini, kami mau serahkan setiap keberadaan kami. Kami mau Engkau pimpin. Biar cintamu lah ya yang bawa kami dekat kepada Allah. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus. Penuhi hidup kami dengan Roh Kudus. Agar suatu saat nanti kami bisa melihat bahwa kami Engkau pakai Tuhan untuk mengubah dunia, untuk memperbarui dunia. Gak banyak yang kami punya. Engkau tahu kekurangan kami. Tapi ini hati kami. Ini setiap dari kami. Dan kami siap Tuhan untuk Engkau terus pakai kami. Engkau terus hidup dalam diri kami. Tuhan, sungguh terima kasih. Terima kasih karena Engkau berkenan untuk hidup dalam kami, untuk menemani kami. Kami tahu kami akan banyak melakukan dosa ke depan ya Tuhan. Tapi minimal pada malam hari ini kami janji. Kami sungguh janji. Kami mau Engkau ubah. Apapun prosesnya Tuhan. Dan Kau lihat anak-anakmu yang di rumah maupun di aula. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kemuliaan hanya kepada Bapa, Putra, Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Ya baik, terima kasih teman-teman. Boleh silakan duduk, tegang amat, santai aja santai ya. Ya saking luar biasanya pewartaannya tadi luar biasa. Kita mau sesuai tradisi Beda Alfonsus ya, kita mau ucapkan apa pada Sis Jennifer yang telah membawakan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Thank you Sis Jenny, we love you. Terima kasih ya, pada malam hari ini begitu luar biasa, pewartaannya keren, pujiannya juga keren, pokoknya sangat memberkati, pujiannya keren, gue narsis banget ya. Ya nanti teman-teman silakan evaluasikan lah ya untuk hari ini. Baik, kita akan langsung masuk aja ke pengumuman. Sebelum pengumuman, ini dulu. Ya, biar teman-teman di Zoom bisa ngeliat juga. Next. Nah ya, foto bareng dulu, ini yang paling penting. Oke, siapa yang bisa minta tolong foto? Tolong dibantu foto. Oke teman-teman, kita foto bareng dulu ya. Yang mau lepas masker boleh, yang enggak juga nggak apa-apa. Oke, yang penting semuanya dapet. Lihat kemana ini kita, gue aja bingung. Nah ya gitu aja, oke. Biar dapat semua. Oke, lihat ke siapa? Ke Rinda ya? Hah? Oh ya, ke Rinda dulu. Oke, semua lihat ke kanan. 1, 2, 3, cheese. Udah, sekarang lihat ke kiri. Sekarang ke kiri. Kapan lagi lu foto-foto kanan kiri? Di kanan kau ada. Oke, thank you. Yang di Zoom juga ada di foto ya. Yang di Zoom, kok belum pada on cam, cuman Andi doang. Sama Kristo, sama Lucy. Yang gak mau difoto, enggak, jaringan internetnya bermasalah mungkin. Gak apa-apa ya, yang penting semua udah dapat dari on screen. Terima kasih, kita langsung lanjut ke persembahan. Silakan bagi teman-teman yang merasa terberkati malam hari ini, merasakan Roh Kudus bekerja begitu luar biasa, kami mengundang dengan hati yang terbuka, dengan kantong yang terbuka untuk memberikan persembahan. Apabila teman-teman ingin memberikan terbaik, merasakan begitu besar kasih Tuhan malam hari ini, untuk membantu operasional PD, kami sangat berterima kasih. Yang ingin memberikan dengan scan barcode juga dipersilahkan. Malam hari ini Tuhan, kami bersuka cita. Ajarku berdiam, dan kami ingin memberikan yang terbaik di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti kami, di sana kau menanti. Untuk bawaku lagi, untuk bawaku lagi. Bersekutu dalam damai yang sejati. Mari semua nyanyikan. Oh, ku damba hadirmu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajar kami berdiam Tuhan, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam
ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Bapa, terimalah persembahan kami ini. Kami bersyukur Tuhan apabila hari ini kami boleh mendapatkan siraman roh-Mu dari pujian dan penyembahan kami, dari pewartaan yang dibawakan oleh Sis Jennifer. Kami boleh merasakan cinta-Mu yang kembali membara di dalam kami. Ini sedikit namun yang terbaik yang dapat kami berikan kepadamu Tuhan. Biarlah boleh bermanfaat bagi kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah setelah ini Tuhan, kami juga sebentar lagi akan masuk dalam pengumuman dan mengakhiri PD kami. Tuhan Kau berkati sampai akhir acara nanti. Terima kasih Tuhan, kemuliaan pada Bapa, Putra, Roh Kudus, seperti pada permulaan, sepanjang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih teman-teman. Silakan pengumuman selanjutnya adalah tentang Happy Birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Koreknya di gua. Happy birthday to you. Ayo ke siapa ayo? Happy birthday. Ayo ke siapa ayo? Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Oke, sekarang siapa yang ulang tahun di bulan Mei, awal Mei? Angkat tangan. Iya, Kevin langsung aku. Happy birthday, Kevin. Happy birthday, silakan Kevin maju ke depan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Kevin. Kok pakai lilinnya itu jadinya? Sebentar, sorry, jangan. Happy birthday Kevin. Happy birthday. Ya udah pakai ini. Happy birthday Kevin. Happy birthday Kevin. Belum make a wish ya? Tadi sempet jatuh jadi ada. Semoga cepat jadi kaya bisa traktir anak PD. Amin. Semoga cita-citanya bisa terwujud ya Kevin. Boleh dong tahu, jadi umurnya udah berapa bro? 28. 28. Udah punya pasangan belum? Belum. Kerja di mana? Kerja nanti aja ya, Japri aja ya. Japri. Oh, pekerjaannya lumayan, perusahaan gede. Jadi teman-teman masih single, jadi ya. Boleh ya di Japri itu, dia bilang boleh Japri aja. Oke Kevin, happy birthday. Mari teman, ada pengumuman lagi ya? Oke Kevin boleh duduk dulu deh. Kasihan gak berdiri. Ada pengumuman lagi ya? Oke, happy birthday pada Putri Kevin Vianto udah kita rayakan. Dan Merolinda, teman kita yang sekarang sudah jauh di Tangerang sana. Happy birthday Merolinda. Ada umat baru, welcome anak baru. Ada yang, jangan umat baru deh. Ada yang udah lama gak kelihatan. Michael Kristande, welcome back bro. Siapa lagi? Yanita ya? Yanita juga udah lama datang deh. Yanita, welcome back sis. Sebelahnya Jennifer, gue pernah lihat nih temennya ya. Siapa namanya? Jennifer juga ya? Oh April. Welcome April, welcome back teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Di Zoom ada satu di Zoom. Tadi gue kelihatan tuh, mana ya orangnya? Coba di scroll ke bawah. Ada nggak yang namanya cuma 3 huruf? Ya udah nggak ada. Oh ada 3 huruf. Nomor 7 Afu. Welcome back Afu. Audionya nggak connecting, gue nggak tahu kenapa. Ya tapi welcome back Afu, bisa mendengarkan kita. Welcome back Afu. Ketawa-ketawa. Oke, ada lagi? Next kalau udah nggak ada.
Ya semoga teman-teman mau yang baru udah lama nggak hadir, terus sekarang udah hadir, semua bisa merasakan berkat hari ini. Amin ya. Amin. Yang merasakan berkat boleh dong angkat tangannya. Kalau nggak angkat tangan gue incer ntar habis itu. Kenapa? Gue salah apa? Oke lanjut. Oke teman-teman, ini cepet aja kita setelah teman-teman tahu kita merekrut untuk pelayanan seperti ada tim pujian, tim acara yang mengurusi multimedia dan sebagainya. Lalu ada tim doa yang mendoakan kita setiap hari. Lalu ada tim Asher yang melayani dengan senyumnya. Teman-teman bila sungguh terpanggil untuk melayani kembali atau ada dorongan untuk melayani dalam bidang tertentu boleh langsung hubungi saya atau teman-teman tim yang kalian kenal. Ya, nanti akan di follow up setelah itu. Baik, next. Ya hubungi kami, udah masuk ada WA Alfonsus sekarang kalau teman-teman tahu hotline yang suka ngepost poster, nah itu hotline kita, langsung japri kalau ada pertanyaan apapun, oke? Next. Oh sudah selesai, cepat sekali ya. Ya 2 minggu lagi teman-teman, ini posternya belum ada, belum ready. 2 minggu lagi tanggal 24 Mei, teman-teman catat baik-baik. Kita PD akan sangat spesial, kita akan ada bisa dibilang mini KRK ya, mini KRK. Jadi ada pencurahan Roh Kudusnya, kita akan full praise and worship. Woo! Dan akan dibawakan oleh Ko Beni Dwi Nugroho dari komunitas Amazing Grace. Kayak gak ada yang kenal gitu ya. Ntar gue bercandain dia kalau gitu. Ya Ko Beni ini luar biasa, pewarta juga, worship leader yang luar biasa juga. Teman-teman harus hadir offline ya. Nanti kalau online dibilang nggak ada urapannya. Jadi datang offline ya, datang offline, ajak teman-temannya lagi. 2 minggu lagi sangat spesial, kita akan ada praise and worship, kita akan pencurahan dan akan ada pendoaan. Jadi teman-teman yang rindu didoakan, yang udah rindu pengen resting gitu ya, datang. Resting nggak? Gue nggak tahu, itu kan terserah Tuhan dan kalian ya. Tapi kalau resting ya tanahnya nggak ada karpet, jadi percayakan diri aja sama Tuhan. Ya, jadi datang ajak teman-teman kalian, gebetan, calon gebetan, mantan gebetan, semua gebetan diajak. Oke, dan teman-teman lama yang kalian kayak udah rindu pengen ketemu, tapi udah lama gak kelihatan, ajakin ya. 2 minggu lagi, 24 Mei di jam yang sama, ruangan yang sama. Kita akan tetap masih buka online, tapi tentu kita akan endorse teman-teman, ayo balik ke gereja, balik ke offline, balik ke PD, dan terlebih balik ke Misa Ekaristi ya. Teman-teman jangan lupa kita puncak ibadah kita adalah Ekaristi, datang. Udah gak perlu bela rasa lagi kan, bisa KTP. Atau semua bela rasa di sini? Yang bela rasa angkat tangan. Luar biasa, saya enggak soalnya. Ya, saya enggak, tapi Alfonsus sudah mulai buka ya. Puji Tuhan, gereja udah mulai terbuka. Mari teman-teman kita bangkit ya. Baik, ada pengumuman lagi yang mau ditambahkan? Enggak ada? Enggak ada? Oke, kita tutup teman-teman. Luar biasa, hari ini kita cukup cepat ya selesai jam 9. Bisa makan-makan dulu nanti ya. Tapi sebelum itu mari kita tutup doa. Nanti teman-teman selesai acara silakan kalau ada masih mau ngobrol. Tapi jangan lupa nanti tolong bangku-bangku juga bantu bereskan ya. Nanti tunggu arahan dari Asher, si Rinda. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih teman-teman malam hari ini. Tidak cuman teman-teman yang merasa terberkati, terlebih saya dan segenap tim merasa sangat terberkati. Terima kasih atas kehadirannya semua. Mari kita tutup persekutuan doa malam hari ini. Kita mau tutup dalam doa, dalam sukacita Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan malam hari ini semuanya boleh berjalan dengan begitu baik, dengan begitu lancar. Tidak kekurangan suatu apapun, semua bukan karena kuat kami, namun hanya karena karunia dan kasih-Mu yang senantiasa menyentuh hati kami. Bapa, kami rindu Bapa, tidak hanya rindu untuk mengalami kasih-Mu, kami pun juga rindu untuk membagi-bagikan kasih-Mu. Biarlah Tuhan pengaman hari ini boleh kami pakai, dan kami boleh mengajak teman-teman kami yang di luar sana Tuhan untuk juga kembali datang pada persekutuan doa kami. Boleh kami mulai mengajak mereka mengalami kasih-Mu.
Dan Tuhan, pada saat ini, mari teman-teman saya ajak untuk angkat tangan, kita arahkan ke Kevin. Mari teman-teman saat ini kita berdoakan Kevin. Tuhan, di hadapan-Mu ada putramu yang begitu Kau kasihi, yang telah bertambah kembali 1 umurnya kemarin pada tanggal 6 Mei. Bapa, biarlah kiranya setiap rezekimu, setiap berkat-Mu boleh semakin melimpah dalam dirinya, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya Tuhan. Dan kiranya Tuhan Kau senantiasa juga yang memberikan dia kekuatan dalam menghadapi setiap pergumulannya, sukacita saat dia mungkin merasa sedih, dan cinta-Mu yang begitu besar saat dia membutuhkan Engkau. Dalam pekerjaannya, dalam keluarganya Tuhan, kami serahkan Kevin sahabat kami, biar dia bertambah umur, bertambah hikmat dalam kebijaksanaan-Mu, bertambah sukacita-Mu, bertambah dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami menutup PD malam hari ini Tuhan dengan begitu luar biasa sukacita Tuhan. Kau berkati kami setelah aktivitas kami, setelah PD ini, ada yang akan pulang, ada yang akan melanjutkan makan. Apapun itu Tuhan, kami akan membawa Engkau dalam hati kami. Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan sertai kami senantiasa besok dan sampai selamanya. Kami persembahkan Tuhan PD malam hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu, hanya untuk kebesaran dan keagungan, kehebatan dan kuasa-Mu. Semua ini Tuhan kami persembahkan melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sampai sepanjang segala masa. Amin. Berikan tepuk tangan pada Tuhan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya undang mari teman-teman bangkit berdiri. Through you I can do anything. I can do all things, but it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by. Semua siap katakan, nothing is impossible. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. I go live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down, I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, but it's you. Strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do. Mari teman-teman semua nyanyi. I can do all things, for it's you. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe. Sekali lagi kata I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe in you, Lord. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Tuhan memberkati. Terima kasih teman-teman, selamat malam.